Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, dan ini adalah yang paling utama, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan juga kewajiban thalabul ilmi. Semoga apa yang kita usahakan ini termasuk atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertama bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua dicatat sebagai amal soleh. Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, tetapi sekarang sudah memasuki hari Sabtu, yaitu untuk memperbanyak membaca sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW menawarkan Islam individu-individu, kabilah per kabilah. Kemudian yang terakhir kemarin yaitu menawarkan kepada 6 pemuda dari Yasrib. Alhamdulillah, dari 6 pemuda tersebut mau masuk Islam dan mau menerima ajaran Islam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang peristiwa yang besar, yaitu Isra wal Mi'raj, ya, Isra dan Mi'raj. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang Isra Mi'raj, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Ya. Jadi ini dalil atau yang menunjukkan tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra, ya, Maha suci Allah yang telah menjalankan bi'abdihi pada hambanya lailan pada malam hari minal masjidil haram dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya, menuju masjid aqsa allati barakna haulahu, yang mana kami berkahi sekitarnya linuriyahu min ayati, agar apa? Untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda
kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wal fidin astagfirullah. Dari sini kita yang akan kita bahas yang pertama yaitu kapan terjadinya Isra Mi'raj. Ini gambaran tentang Isra Mi'raj. Terjadinya yang pertama yaitu pada umumnya ya, yang masyhur yang biasa diperingati yaitu pada 27 Rajab ya, dari setelah tengah malam sampai sebelum subuh. Rasulullah menaiki buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Warifidin astagfirullah. Akan tetapi di dalam Rahimul Maktum, Syekh Mubarakfuri menyebutkan bahwasannya terjadinya Isra Mi'raj ya, itu banyak pendapatnya ya, banyak pendapatnya. Yang pertama, Isra terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan beliau dengan nubuwah ya. Jadi yang pertama yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan kenabian. Ini menurut Imam At-Tabari. Jadi berarti ketika awal-awal mendapatkan wahyu ya. Kemudian yang kedua, Isra terjadi 5 tahun setelah diutus menjadi Rasul ya. Ini menurut Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Kemudian yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj yaitu terjadi pada malam tanggal 27 Rajab ya, tahun ke-10 kenabian. Ini menurut Al-Alamah Al-Mansur Furi. Kemudian yang keempat, peristiwa Isra yaitu terjadi 6 bulan sebelum hijrah atau pada bulan Muharram tahun ke-17 dari nubuwah. Kemudian yang kelima yaitu terjadi setahun 2 bulan setelah hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 nubuwah. Kemudian yang keenam yaitu Isra terjadi setahun sebelum hijrah atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13. Ya. Wa'alaikumsalam astagfirullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah diteliti oleh Syekh Rahman Al-Mubarakfuri ini, ternyata 3 pendapat yang pertama ya, tertolak ya. 3 pendapat yang pertama tertolak ya. Yang pertama yaitu awal nubuwah, yang kedua yaitu terjadi 5 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Kemudian yang ketiga yaitu pada tanggal 27 Rajab tapi tahunnya 10 kenabian. Kenapa pendapat ini tertolak? Karena meninggalnya atau wafatnya Khadijah yaitu pada tahun ke-10 ya. Padahal pada tahun ke-10 itu belum diwajibkan sholat 5 waktu. Oleh karena itu 3 pendapat ini tertolak. Kemudian 3 pendapat yang lainnya ini juga tidak ada satupun yang menguatkan. Hanya saja kandungan surat Al-Isra ini menunjukkan bahwasannya terjadinya Isra Mi'raj itu terjadi di akhir-akhir sebelum hijrah. Warfidin Rasulullah. Kemudian juga menurut Profesor Dr. Muhammad
dalam buku Sirah An-Nabawiyahnya Muhammad Sang Yatim, ya, Profesor Dr. Muhammad Sang Yatim dalam bukunya Muhammad Sang Yatim ini menjelaskan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai tahunnya. Kemudian juga Profesor Dr. Muhammad Ali As-Salabi, ya, di dalam buku sirahnya juga menegaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi setahun atau 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Jadi ternyata para ahli sejarah menentukan terjadinya Isra Mi'raj saja mereka berselisih pendapat. Oleh karena itu, kalau mungkin ada peringatan Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab, kita sudah tahu ternyata itu masih banyak perdebatan. Tapi yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin terutama di Indonesia yaitu pada tanggal 27 Rajab. Tapi kita sudah tahu ternyata ada yang 27 Rajab, ada yang di awal buah, ada yang ketika setahun sebelum hijrah. Nah, yang paling sahih yang mana? Hadis sama Sofir Rahman Mubarakfuri tidak disebutkan, hanya menurut isyarat dari turunnya surat Al-Isra yaitu terjadi di akhir di Mekah, ya, akhir-akhir sebelum hijrah. Alhamdulillah itu tentang kapan terjadinya peristiwa Isra. Kita ulangi tadi, ya. Tadi baru awal, ya. Kemudian menurut Ibnu Qayyim, ya, menurut Ibnu Qayyim, ya, dari riwayat yang sahih bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj, ya, ini, ya, Isra yaitu perjalanan Nabi dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, ya. Makkah menuju Masjidil Aqsa. Jarak antara Makkah ataupun Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa adalah 1232 km. Ya. Kalau kita perjalanan pakai bis mungkin sehari semalam, ya. Apalagi kalau dulu pakai onta, ya. Nabi Muhammad SAW pada malam itu, ya, ketika di Masjidil Haram didatangi oleh malaikat Jibril, ya, didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau diajak oleh malaikat Jibril menaiki buraq, ya, menaiki buraq yaitu menuju Masjidil Aqsa. Buraq adalah sejenis seperti kuda putih tetapi besarnya tidak seperti bighal, ya, lebih panjang dari bighal dan lebih besar dari keledai, ya, keledai. Warnanya putih, kemudian juga ada sayapnya. Buraq ini mempunyai kecepatan melebihi kilat petir, ya. Jadi ketika dia lompat ataupun terbang itu sejauh kita memandang, ya. Jadi cerak cering gitu langsung menghilang, ya, kecepatannya. Kemudian disebutkan juga
diteliti bahwasanya kecepatan buruk yaitu 300.000 km per detik. Jadi satu detiknya bisa mencapai 300.000 km. Makanya sangat cepat sekali. Maka tidak heran apabila peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi hanya dalam satu malam. Dan satu malam saja tidak penuh, yaitu dari pertengahan malam. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Haram, beliau mengikatkan buruknya, yaitu di tempat yang biasa buat mengikat tunggangannya para nabi. Kalau dulu para nabi kan pakai unta, kendaraannya para nabi itu diikat di situ. Maka Nabi Muhammad SAW mengikatkan buruknya di biasa yang dipakai oleh para nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian sholat dan mengimami para nabi di situ, mengimami para nabi. Setelah itu Nabi Muhammad SAW diberikan susu dan khamar sama Jibril, ditawari susu dan khamar. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memilih susu. Maka Jibril mengatakan, kamu telah memilih yang benar atau sesuai dengan fitrah. Alhamdulillah, itu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW diajak naik bersama Jibril ke langit yang pertama. Ke langit yang pertama, Jibril meminta izin kepada penjaga langit yang pertama. Dia langit pertama naik, berarti di Mi'rajkan, Mi'raj, Jibril berkata, bukakan pintu langit, Assalamualaikum, bukakan, kami mau masuk. Maka para penjaga pintu langit berkata, kamu dengan siapa? Saya dengan Muhammad. Oh iya, dia adalah orang yang sudah kita tunggu atau yang kita izinkan. Karena itu pintu langit pertama dibuka, kemudian Nabi Muhammad SAW dan juga Jibril masuk ke langit yang pertama. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Adam, Assalamualaikum, Kemudian dijawab oleh Nabi Adam, Waalaikumsalam, wahai anakku, kamu adalah anakku yang soleh, yang baik. Kemudian di sana di langit yang pertama, setelah mengucapkan salam, kemudian juga Nabi Adam menetapkan kenabian. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW melihat bahwasannya di sisi kiri itu ada roh-roh orang yang berbuat keji, mereka sengsara, disiksa. Kemudian yang di sebelah kanan yaitu ada roh-roh para syuhada, para syuhada. Kemudian setelah itu melanjutkan menuju langit yang kedua. Menuju langit yang kedua seperti biasa seperti tadi, Jibril meminta izin, kemudian diizinkan. Kemudian di sana ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Setelah mereka menjawab salam, kemudian menetapkan kenabian. Selanjutnya meneruskan naik langit yang ketiga, sama minta izin dulu. Kemudian di sana bertemu dengan Nabi Yusuf, Kemudian yang selanjutnya naik lagi ke langit yang keempat. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris, Setelah mengucapkan salam dan Nabi Idris juga menetapkan kenabiannya, kemudian naik lagi ke langit yang kelima. Di sana bertemu dengan Harun bin Imran, Kemudian setelah itu naik ke langit yang ke-6, bertemu dengan
Nabi Musa alaihissalam ya. Beliau ketika mau pergi ya, Nabi Musa menangis. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, kenapa kamu menangis, wahai saudaraku? Saya menangis karena umatmu banyak ya, dan umatmu banyak yang masuk surga, sedangkan umatku lebih sedikit dari umatmu ya, dan mereka banyak yang celaka. Itu kenapa Nabi Musa menangis. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan naik ke langit yang ketujuh. Di sana bertemu dengan Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim lagi bersandar di Baitul Ma'mur ya, jadi naik lagi kemudian di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat ibadahnya para malaikat. Kalau di bumi itu adalah Ka'bah. Kalau di langit, Ka'bahnya di langit yaitu Baitul Ma'mur ya, yang mana tempat itu adalah tempat ibadahnya para malaikat. Jadi setiap hari para malaikat itu memasuki Baitul Ma'mur, itu ada 70.000 malaikat untuk beribadah di sana. Kalau sudah masuk di Baitul Ma'mur, itu tidak pergi lagi, terus beribadah terus sampai hari kiamat ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW diajak naik lagi ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itu di sana bisa melihat surga, neraka ya. Kemudian diajak naik lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau diperintahkan yaitu untuk sholat 50 waktu ya. Nabi Muhammad SAW ya taat ya, istiqomah dahulu insyaallah. Jadi awalnya sholat 5 waktu itu adalah 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun ya, sampai langit yang ke-6 bertemu dengan Musa. Musa berkata, apa yang kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Saya diwajibkan untuk umatku yaitu 50 kali sholat. Maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, kamu mintalah keringanan kepada Allah karena umatku itu lemah. Dulu umatku itu diberi kewajiban Allah SWT lebih sedikit daripada kamu. Mereka saja lemah ya? Nggak bisa melaksanakan, banyak yang meninggalkan. Oleh karena itu kamu mintalah keringanan, sedangkan umatmu itu lebih lemah daripada umatku, kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW naik lagi menemui Allah meminta keringanan. Akhirnya diberi keringanan 5. Setelah sampai di Musa dapat keringanan berapa? 5. Minta lagi sampai terus minta sampai tinggal 5 kali sholat. Ketika 5 kali sholat, Allah berfirman, ini ketetapan yang sudah saya wajibkan. Setiap 1 kami lipatkan menjadi 10. Jadi kita sholat 5 waktu itu seperti kita sholat 50 waktu, karena 1 waktu sudah dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Kemudian ketika sudah 5, Musa masih meminta kepada Nabi Muhammad untuk minta keringanan lagi. Kata Nabi Muhammad, bagaimana? Saya malu dengan Rabbku. Saya sudah minta keringanan sampai 5. Saya sudah malu, saya sudah ikhlas, sudah ridho kalau diberi kewajiban 5 kali sehari dalam sehari semalam 5 kali sholat ya. Itu. Jadi itu ceritanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban sholat 5 waktu ya, yang mana tadinya 50 waktu. 5 saja masih banyak ya saudara-saudara kita yang meninggalkan ya.
Bahkan mungkin kita terkadang masih kalah dengan pekerjaan kita, sehingga kita bisa ataupun terkadang mengakhirkan waktu sholat. Nah ini warifidin astagfirullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun ya, ke Masjidil Aqsa lagi kembali. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Warifidin astagfirullah. Di dalam Isra Mi'raj yaitu ada beberapa kejadian ya, ada beberapa peristiwa yang terjadi ketika Isra dan Mi'raj ya. Yang pertama yaitu pembelahan dada. Belahan dada. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diajak Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW ya, dibelah dadanya yang kedua kalinya oleh Jibril. Kalau yang pertama ketika umur 4 tahun, kemudian yang kedua yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Beliau dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian Jibril membawa wadah ataupun baskom ataupun bejana dari emas, yang mana bejana tersebut berisi dengan hikmah ya, penuh dengan hikmah. Kemudian dimasukkan ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya, iman dan hikmah tersebut dimasukkan dalam dada Nabi Muhammad SAW, kemudian dikembalikan seperti semula. Ini ya, jadi peristiwa yang pertama yaitu pembelahan dada. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu ditawari minum susu dan khamar. Akan tetapi ini ada yang berpendapat ketika di atas atau di surga, ada yang berpendapat ketika tadi di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa ya, Masjidil Aqsa. Akhirnya semuanya itu adalah intinya adalah untuk memuliakan tamu sehingga diberi hidangan. Kemudian peristiwa yang selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW melihat ketika di Sidratul Muntaha ya, melihat 4 sungai di surga ya, yang dua nampak jelas dan yang 2 kurang jelas. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, itu yang jelas itu sungai apa? Yang satu sungai Nil ya, sungai Nil, yang satu sungai Efrat. Sungai Nil ada di Mesir, kemudian sungai Efrat ada di Syria, Irak ya. Warahmatullahi. Ini ya, bukan berarti menunjukkan sungai Efrat sama sungai Nil ini sungai yang mengalir dari surga, bukan ya. Nah, karena ada peristiwa ini, ada orang yang berkeyakinan bahwasannya sungai Efrat dan sungai Nil adalah sungai yang mengalir dari surga, tetapi ini bukan. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Islam itu akan berkembang atau pengikut Nabi Muhammad SAW dan yang akan membela agama Islam adalah yang pertama ataupun kebanyakan sampai hari kiamat adalah di sekitar itu ya, di sekitar sungai Nil dan sungai Efrat ya. Ternyata betul ya, Islam Allah berkembang dan sampai sekarang pun di sana ya. Itu.
Kemudian selanjutnya ya, diperlihatkan surga dan neraka. Nabi Muhammad melihat surga dan neraka. Kayak apa ya surga dan neraka? Ini tidak surga yang asli ya. Ini cuma gambar taman sama gambar api, tapi ini bukan seperti itu. Karena surga dan neraka itu ma'ainul ro'at wa udhunul sami'ah. Jadi surga dan neraka itu tidak bisa dibayangkan oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Kalau surga itu kenikmatannya itu tidak bisa dibayangkan saking nikmatnya, dan juga neraka itu tidak bisa dibayangkan saking pedihnya siksaan di neraka. Kalau mungkin kita sudah melihat orang disiksa yang mungkin sangat luar biasa, itu belum seberapa daripada siksaan di neraka. Begitu juga nikmat di surga ya, melihat orang yang berlibur ya di pulau yang penuh dengan keindahan, fasilitas yang luar biasa, itu belum seberapa ya, tidak atau belum menyamai kenikmatan di surga. Karena apa? Kenikmatan dunia yang kita nikmati, bahkan dinikmati oleh semua orang, ini baru 1%-nya kenikmatan di surga kan? Yang 99%-nya insya Allah akan kita dapatkan di surga. Makanya tidak bisa dibayangkan oleh mata kita ataupun tidak pernah terdengar di telinga kita. Maksudnya itu ya seperti itu, tidak bisa disamakan kenikmatan dan kedahsyatnya siksa di neraka. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga bertemu dengan malaikat penjaga neraka yang tidak pernah mempunyai senyum. Jadi malaikat siapa dia? Malaikat Malik ataupun malaikat penjaga neraka ini tidak pernah mempunyai senyum, orang terus materi ya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yang mana mempunyai 600 sayap. Kemudian kalau Jibril ini berdiri ya, jadi sudah menutupi seluruh ufuk, pojok sana sampai pojok sini, saking besar. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat Jibril bentuk aslinya. Yang pertama ketika mendapat wahyu yang pertama, kemudian yang kedua ketika di Sidratul Muntaha. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan siksaan bagi para penghuni neraka ya. Nabi Muhammad SAW yang pertama melihat orang yang bibirnya seperti bibir unta, kemudian mengambil bara api, dimasukkan ke mulutnya, bara api tersebut langsung keluar dari duburnya. Nah, tentunya ususnya kodol ya. Ini adalah siksaan bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim atau secara sewenang-wenang. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW melihat itu, kemudian bertanya kepada Jibril, itu kenapa wahai Jibril? Itu karena memakan harta anak yatim. Kemudian yang kedua, yaitu beliau melihat orang yang perutnya besar ya, akan tetapi dia tidak beranjak dari tempat itu karena saking besarnya perutnya, orang iso tangi ya, tidak bisa bangun. Kemudian datang segerombolan dari pengikut Fir'aun. Nah, pengikut Fir'aun ini melihat, kemudian orang ini diseret, dilemparkan ke neraka ya. Karena pengikut Fir'aun ini juga sama lagi digiring ke neraka. Ini adalah siksaan bagi para pemakan riba. Kemudian yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan para pezina, yang mana para pezina itu dia mengambil daging yang berminyak yang bagus,
kemudian juga mengambil daging yang busuk, kemudian daging yang bagus itu dibuang, kemudian malah mengambil dan memakannya daging yang busuk. Ya toh, orang yang berzina itu kan sudah halal, mempunyai istri, mempunyai suami, akan tapi justru malah mengambil yang halal. Makanya di sini makan daging yang busuk. Padahal di sampingnya ada daging yang bagus. Kalau secara fitrah, kalau di sini ada yang baik, sini yang buruk, mesti kita ambil daging yang bagus. Yang ini nggak doyan. Kemudian selanjutnya Nabi juga diperlihatkan wanita yang suka memasuki rumah laki-laki. Ini laki-laki malah laki lain, suka memasuki rumah laki-laki yang bukan dari anak-anak mereka. Jadi istilahnya melihat siksaan para wanita yang suka nongol ataupun memasuki rumah laki-laki yang bukan mahramnya. Ini kan menyebarkan fitnah. Oleh karena itu dia disiksa, digelanjutkan ataupun digantung di atas kayu bara. Pada ini Rasulullah itu peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Isra Mi'raj. Pada ini Rasulullah selanjutnya bahwasannya peristiwa Isra itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW itu bersama jasad dan rohnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi itu yang Isra dan Mi'raj itu adalah rohnya tok, tapi pendapat yang paling kuat itu adalah jasad dan rohnya. Tidak hanya roh tok, tapi jasad dan rohnya. Itu yang pertama disyaratkan di dalam tadi surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi, namanya abdun, hamba, itu tidak roh tok, roh dan jasad. Ini sudah sebagai bukti bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu disrohkan dengan jasad dan rohnya, tidak hanya roh tok, tapi jasad dan rohnya, yaitu dalam keadaan terjaga, tidak tidur atau dalam mimpi. Kemudian bukti yang kedua bahwasannya beliau melihat kafilah dari penduduk Mekah dalam kepergiannya, jadi kafilah lagi pergi dan kepulangannya, jadi Nabi Muhammad ketika berangkat dan pulang itu melihat kafilah dagang penduduk Mekah, dan juga beliau menunjukkan unta mereka yang terlepas. Jadi mereka agak bingung mulai unta, dan Nabi Muhammad menunjukkan ini unta kamu tadi yang terlepas. Dan beliau juga minum air mereka dari bejana yang tertutup selagi mereka tidur dan meninggalkan bejana itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Nabi SAW juga ikut minum air mereka dalam bejana mereka dalam keadaan tertutup, kemudian dibuka setelah mau pergi ditutup kembali. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu Isra beserta jasad dan rohnya, tidak hanya roh tok. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW pulang, kemudian paginya mengabarkan kepada kaumnya, ternyata kaum Quraisy itu mendustakan Nabi Muhammad SAW, mendustakan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ini Nabi Muhammad ini telah gila, tambah gilanya. Mana mungkin bisa semalam kok dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Mana mungkin, mana mungkin. Maka bantahan yang pertama Nabi Muhammad SAW ini menemui penduduk ini. Tadi malam kalian bertemu dengan saya atau iya, ini diceritakan. Atau mereka tetap masih membantah, itu ya. Kemudian mereka pengen buktinya. Apa buktinya kalau kamu itu benar-benar ke Masjidil Aqsa, bentuknya kayak apa? Diterangkan.
kemudian Nabi Muhammad SAW ya, ketika diminta seperti itu di hadapan Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperlihatkan ciri-ciri ataupun Masjidil Aqsa di hadapannya, maka Nabi Muhammad SAW bisa menyebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa secara detail. Mereka harus mantuk-mantuk, benar ya, tapi ya tetap namanya orang kafir tidak mempercayainya. Kemudian juga menyebutkan ciri-ciri Nabi Musa, ya, karena di situ Nabi Musa lagi sholat. Jadi ketika diperlihatkan itu Nabi Musa lagi sholat. Kemudian Nabi Musa itu rambutnya agak keriting. Kemudian juga menyebutkan ciri-ciri Nabi Isa. Nabi Isa itu rambutnya lurus. Kemudian juga menyebutkan Nabi Ibrahim, ciri-ciri Nabi Ibrahim ketiganya itu lagi sholat di Masjidil Aqsa. Makanya beliau bisa menyebutkan ciri-cirinya. Kalau Nabi Ibrahim itu seperti siapa wajahnya? Yaitu seperti saudaramu, yaitu saya. Nah, karena memang Nabi Ibrahim adalah ayahnya, ya, kakeknya Nabi Muhammad. Maka beliau menyebutkan itu seperti saya. Panifidin Rasulullah. Jadi itu ya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Selanjutnya ibrah dan hikmah dari Isra dan Mi'raj. Ya, yang pertama, ya, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Isra dan Mi'raj? Yang pertama, setelah cobaan datang silih berganti. Bahkan Rasulullah SAW mengalami tahun berduka kemarin ya, pertemuan yang lalu yang dulu, yaitu Amul Huzn ya, tahun berduka, yaitu Nabi Muhammad SAW ditinggal istri tercinta Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditinggal paman beliau yang selalu melindungi yaitu Abu Thalib. Kemudian beliau berdakwah di Taif ya, berdakwah di Taif, akan tetapi dilempari batu, ditolak mentah-mentah, diusir. Makanya ini sebagai tasliyah atau hiburan, tombo hati. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebagai tasliyah ataupun hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Menghibur, iya, berarti benar janji Allah, ditemukan dengan Allah, melihat surga, neraka, dan juga bertemu dengan para nabi. Kemudian yang kedua, Rasulullah memilih susu untuk beliau minum sebelum Mi'raj, selalu Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan agama kesucian. Ini hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, sholat Rasulullah SAW bersama para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi ya. Jadi ada dua pendapat sebenarnya, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi sebelum Mi'raj mengimami para nabi. Kemudian yang riwayat yang lain itu bahwasannya Nabi setelah Mi'raj jadi turun ke Masjidil Aqsa kemudian mengimami para nabi. Tapi semuanya intinya adalah itu ya. Intinya bahwasanya Nabi adalah pemimpin para nabi karena beliau mengimami para nabi-nabi. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya Masjidil Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah SAW dan juga memang kiblat pertama umat Islam. Karenanya umat Islam harus mencintai Masjidil Aqsa dan juga mempertahankannya dari segala upaya penjajahan Yahudi yang hendak mencaplok dan merobohkannya. Jadi ini ya, ini menunjukkan ada hubungan erat. Maka kita sebagai kaum muslimin harus selalu membela ya, Masjidil Aqsa karena ini dulu adalah kiblat pertamanya kaum muslimin. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah urgensi sholat. Ini pentingnya kedudukan sholat yang mana perintahnya langsung dari Allah dan langsung berhadapan, tidak melalui Jibril ya. Dan menunjukkan bahwasannya sholat ya
sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Ya. Jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui Jibril, akan tetapi perintah langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril. Surat ini pula juga menjadi inti tasliyah, inti hiburan bagi hambanya. Ya. Kemudian yang keenam, Rasulullah hendak mencapai fase baru, yakni hijrah dan mendirikan negara Islam di Madinah. Maka Allah memurnikan barisan dakwah dengan Isra Mi'raj. Orang-orang yang tidak kuat akidahnya dan mudah goyang keyakinannya, mereka murtad setelah diberitahukan tentang Isra Mi'raj. Adapun yang imannya kuat, mereka justru semakin kuat imannya. Jadi setelah peristiwa Isra Mi'raj itu juga ada yang murtad, ya, ada yang murtad. Maka ini dipersiapkan siapa yang betul-betul akan membela Nabi dan siapa yang akan keluar. Nah, ini hikmahnya. Kemudian yang ketujuh, keberanian Rasulullah SAW sangat tinggi dalam berdakwah dengan menyampaikan Isra Mi'raj kepada mereka. Ya, coba kalau keberaniannya tidak tinggi, tidak mungkin paginya langsung menyampaikan. Saya tadi malam itu diperjalankan oleh Allah menaiki buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke langit. Mungkin, tapi karena Rasulullah adalah pemberani, maka beliau berani menyampaikan peristiwa tersebut. Meskipun mereka tidak akan percaya, bahkan mencemooh dan mengolok-olok Rasulullah, tetap menyampaikan, beliau bahkan memberikan bukti-bukti empiris secara kepada kafir Quraisy, meskipun mereka justru menuduh beliau tukang sihir. Kemudian yang kedelapan, keimanan umat yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar, ya. Jadi tadi ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan peristiwa tersebut, maka yang pertama membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau diberi gelar As-Siddiq, karena yang berani membenarkan. Ya. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengabarkan bahwa Muhammad mengatakan telah Isra Mi'raj, beliau langsung mempercayainya. Jika yang mengatakan Rasulullah, aku percaya. Demikian logika keimanan Abu Bakar sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq. Jadi kalau iman, percaya itu tidak bisa dilogika. Yang penting kita yakin, percaya, apa itu buktinya apa itu nggak perlu. Yang penting kalau itu dari Allah, dari Rasul, maka kita yang harus dikedepankan adalah yakin dulu, iman dulu, percaya dulu, seperti Abu Bakar ini, ya. Kemudian yang kesembilan, Rasulullah SAW menyampaikan bahaya penyakit masyarakat yang dilihatnya. Beliau diperlihatkan bagaimana siksaan orang yang suka ghibah, orang yang suka berzina, orang yang suka memakan anak yatim dan lain-lain. Tadi yang disebutkan hanya sebagiannya ya, karena Syekh Rahman Barekfuri itu cuma menyebutkan secara singkat, ya, tidak semuanya disebutkan. Kemudian yang ke-10, para sahabat menjadi perhatian terhadap Masjidil Aqsa yang saat itu berada dalam kekuasaan Romawi. Kelak di masa Khalifah Umar bin Khattab, Masjidil Aqsa bisa dibebaskan. Jadi Masjidil Aqsa bisa dibebaskan ketika Khalifah Umar bin Khattab. Karena Nasrullah itu adalah hikmah dibalik peristiwa Isra dan Mi'raj, ada 10, ya. Kemudian juga hikmah yang tidak kalah pentingnya, bahwasannya yaitu pentingnya belajar sejarah, ya, pentingnya belajar sejarah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini juga menunjukkan hikmah bahwasanya kita harus tahu ataupun harus belajar tentang sejarah. Seperti halnya seorang kakek dengan cucunya. Mungkin cucunya itu lebih pintar, lebih pandai, mungkin sudah S2, bahkan doktor ataupun profesor daripada kakeknya. Akan tetapi terkadang tidak tahu tentang suatu hal permasalahan yang terjadi. Ini harus solusinya bagaimana? Ternyata tertanya pada kakeknya cuma biang guyu. Orang boleh raiso. Ini.
juga kita ya, begitu juga kita. Jadi seorang itu kalau umurnya lebih banyak maka lebih banyak pengalamannya, ataupun lebih banyak makan garam. Makanya ada orang yang umurnya itu muda, masih 17 tahun, tapi umurnya sudah ribuan tahun. Maksudnya apa? Karena dia hafal dengan sejarah-sejarah sebelumnya. Makanya dia seperti hidup 1000 tahun yang lalu. Makanya dia umurnya panjang, ya, seperti Muhammad Al-Fatih dan lain sebagainya. Jadi kalau raja-raja zaman dulu, ya, raja-raja Islam, ya, zaman dulu itu kurikulum calon raja, ya, pangeran itu diantara adalah sejarah. Jadi harus mengerti sejarah sebelum-sebelumnya. Ini supaya apa? Supaya ternyata kalau ada peristiwa seperti ini, ternyata itu sudah terjadi, ya. Solusinya seperti ini, ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran saja itu banyak tentang kisah-kisah, ya. Allah menyebutkan liyutsabbita fu'adak, yaitu untuk menguatkan hati kamu, untuk meneguhkan hati kamu, untuk meneguhkan pendirian kamu, sehingga kita bisa mengambil sikap dengan kisah-kisah orang yang terdahulu. Kisahnya orang yang berbuat dolim, mungkin kaum A, kaum Samud. Nanti kalau kita seperti mereka, kita akan disiksa di akhirat. Itu juga pahalanya orang-orang yang mati syahid seperti ini, ya. Jadi itu seperti itu, ya. Oleh karena itu, ini Nabi Muhammad SAW langsung belajar dengan pendahulu-pendahulunya, ya, dengan pendahulu-pendahulunya. Tadi antara Musa dan Nabi Muhammad kan dikasih tahu, umatku dulu orang kuat, padahal gue siti. Kayak 5 sudah dibilang umatku itu diberi kewajiban oleh Allah lebih sedikit daripada umatku. Daripada 5 itu lebih sedikit, tapi mereka nggak kuat, nggak ada yang mengerjakan. Kebanyakan mereka meninggalkan. Kalau kita meninggalkan lagi, maka Nabi Muhammad malu dengan Allah. Maka ini pentingnya kita belajar sejarah. Alhamdulillah di Masjid Al-Amin ini diantaranya ada pelajaran sirah nabawiyah, sehingga kita bisa tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW, perjalanan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa belajar tentang bagaimana mendakwahkan Islam, jerih payah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita, sebenarnya kita itu punya pahlawan-pahlawan yang tangguh, ya, di negara kita itu, tetapi ya sangat sedikit sekali yang tahu tentang mujahid-mujahid, para syuhada, memang pahlawan dari Islam yang memperjuangkan negara kita. Oleh Belanda banyak sejarah yang digelapkan oleh mereka, supaya apa? Supaya nggak tahu sejarahnya. Jadi kalau di pelajaran di sekolah itu hanya sekelumitnya saja. Bahkan sekarang itu yang sejarah yang maksudnya tentang Islam itu roto di kesampingkan. Memang orang-orang kafir, terutama orang-orang yang ingin menguasai Indonesia itu seperti itu. Jadi supaya generasinya itu tidak tahu sejarah nenek moyang mereka bapak. Padahal kita itu mempunyai pahlawan-pahlawan ataupun mujahid-mujahid yang hebat, yang luar biasa. Oke, saya aja mungkin ceritakan Pangeran Diponegoro secara perjuangan bagaimana, mungkin nggak bisa, ya, sangat sedikit sekali yang tahu bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro dan apalagi yang lainnya. Walifidin astagfirullah, itu ya di antara hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Walifidin astagfirullah, mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman, berikan hikmah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj, kemudian juga bisa mengambil pelajaran bagaimana Nabi Muhammad SAW berjuang menegakkan dinul Islam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.